Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam misteri, salam mistik, salam goib, salam iblis, salam jin, semua gue bisa sebutin hari ini. Salam sejahtera buat semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast misteri Salam Satu Batin. Oke, pokoknya kita langsung kembali maksudnya kita langsung membahas soal yang agak sedikit dianggap tabu. Dianggap tabu bisa nggak disebutin dianggap tabu ini masalah? Masih dianggap tabu dan masih dianggap sebuah kontroversi ya. Iya, masalah yang masih banyak orang yang percaya nggak percaya sama tema pembahasan kali ini nih. Iya. Nama bahasanya apa sih ini? Nah, ini Tolong inilah. dijelasin deh. Mencekam banget gitu Ya. ngeri ini. Tolong dijelasin deh. Masalah ini pokoknya intinya ini masalah masih dianggap tabu sama beberapa. Halayak publik. Jadi ada orang yang percaya, ada yang enggak. Makanya kita akan bongkar masalah ini sini. Oh ya, gue juga lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Ajay udah bergabung di Resmi ya sekarang sebagai host sekarang ya. Sama-sama. Oke. Terima kasih banyak ya. Dan gue diterima nih. Kontrak udah disetujui. Waduh, gila. Oh pakai kontrak juga berarti ya? Kontrak kerja sama kita. Nah, oke, langsung kita ke pokok pembahasan. Untuk pembahasan ini gue minta penjelasan dari lu dulu, Go. Jadi lu harus menjelaskan Ini di bidang apa dulu nih? Kita mau bahas apa dulu nih? jadi sesuai permintaan dari subscriber untuk masalah ini diangkat. Oh, yang tadi kita ngobrolin di belakang ya? Nah, itu Jadi itu kita bakal ngebahas mengenai santet. Bukan main. kita reaction masalah video-video santet yang ada di YouTube. Nah, Paling kita ambil hanya beberapa sampling, nanti kita diskusiin itu seperti apa sih, Iya, iya. tampilannya seperti apa sih, dikerjain seperti apa sih, dan Hmm. bener atau enggak Bener yang atau enggak, terjadi. iya. Nah itu gitu. sekarang ke Ajay dulu deh. Kalau menurut lu, Jay, santet itu nyata atau hanya gaib aja gitu? Atau hanya orang-orang tertentu saja yang bisa percaya santet itu ada gitu? Jadi gini, kalau dipikir secara logika tuh emang sulit ya, secara manusia tuh nggak masuk akal. Tapi sebenarnya kalau secara kita datang ke lapangan secara langsung gitu kan, Nah, salah satu contoh ada yang mengalami korban santet gitu kan, gue juga pernah ada gitu kan. Real man itu asli. Jadi gue bilang asli karena kenapa? Ada beberapa bukti gitu loh. Lu ngalamin langsung. Ngalamin langsung, gue ikut Terjun lu dalam situ. tapi nggak turun tangan gitu kan, gue cuma tahu gitu loh. Dan ternyata kayak semacam kayak ada batu lah, kayak macam-macam kayak jarum gitu kan, itu ada gitu loh. Dan makanya gue bilang itu secara mata visual gue ya itu nyata gitu kan. Tapi ini kan ada beberapa versi yang maksudnya tuh opini masyarakat juga kan ini benar atau enggak gitu. Nah, Jadi dia aja ini sebagai orang yang pernah terjun langsung untuk Orang lihat masalahnya. Luar biasa, bro. Makanya bisa gue bilang juga itu real gitu kan. Kok bisa gitu loh, di luar logika lu nggak nemu gitu kan. Nggak akan nemu, karena di ilmu kedokteran pun nggak ada. Nggak ada. Ilmu santet nggak ada diajarin. Lu bayangin tuh jarum ada di perut gitu kan, sampai keluar gitu. Kan di beberapa video bahkan di berita gitu kan, media gitu kan, ada korban santet gitu kan, lempar paku sampai. Gue pernah lihat yang kawat itu. Kawat ya, ya kan, kawat. Ya kalau secara kita pikir terus secara logika ya dari mana? Nggak masuk gitu. akal. Nggak masuk akal. Ya namanya kita hubung dunia gaib gitu kan ya. Jadi ya mungkin bisa aja gitu kan. Gitu. Ini antara percaya atau enggak percaya sih saya kembali lagi sama pemeriksaan sana. Oh iya. Berarti oke, kalau itu kan menurut lu, Jay. Kalau menurut lu kok lu pernah nggak ngalamin disantet atau lu pernah ngobatin yang disantet gitu? Tapi gua rasa bego nyantet sih kan. Bisa jadi itu. Dia soalnya dia kan buka pelang pengobatan santet gitu. Takusi dukun. Gimana coba kok? Kembali ke topik. Oh iya. Jadi gini, kalau gue sendiri pernah ngalamin itu, ya taruhlah di luar pengobatan spiritual lah maksudnya. Gue pernah ngalamin, gue pernah cerita di video yang beberapa, yang gue bilang nyokap gue ngalamin sendiri deh. Baik. Nyokap lu sendiri. Maksudnya Jadi ceritanya gini, kalau gue cerita ulang lagi, ulang lagi. Nah, jadi di waktu itu nyokap gue tuh setiap malam, gue jarang di rumah aja karena waktu itu kondisi gue udah nikah kan. Gue kondisi udah nikah. Nah,
tiba-tiba setiap malam, setiap jam 2 nyokap gue selalu bangun kesakitan tangannya, selalu sakit. Kalau gue nggak salah di tangan kiri. Tapi sorry nih, itu udah berlangsung lama sampai Itu udah lama ya? berobat ke dokter juga atau gimana gitu, secara medis gitu. Nah makanya Nyoba. udah. Nah dan akhirnya gini, berjalannya waktu akhirnya dia udah orang pintar segala. Dan gua nggak nggak pernah merhatiin sampai situ maksud gua. Karena nyokap gue juga sendiri kan punya pengapura tulang maksud gua. Jadi gua pikirnya tadinya gua nggak coba buat nerawang ada apa di dalamnya tadi. Berarti bisa jadi lu kelolosan gitu sebenarnya. Nah bisa jadi gua kelolosan saat itu karena gua nggak remeh maksud gua. Iya. Nah, berjalannya waktu akhirnya nyokap gue periksa ke salah satu rumah sakit yang ada di Sudirman. Nah, ya kan, periksa di ronsen, dilihatlah di tangannya, gue lupa di sini ya, di sini ada penggumpalan darah. Oh kalau versi dokter. Versi dokter ada penggumpalan darah aja. Oke, operasi lah akhirnya ditetapin untuk ngeluarin penggumpalan darahnya. Menurut dokter dioperasi lah. Kalau gue nggak salah dioperasinya itu dari jam 5 sore beres setengah 7. Lama ya? Lama. Padahal cuman di sini doang, di tangan doang ya? Iya. Nah, jadi gini Jay, setiap digerakin di sini nonjol. Setiap digerakin di sini sumbat gitu. Di sini ada kayak nonjol kayak lu kain, lu masukin pulpen, jadi kayak gini. Nonjol. Nonjolan. Nah, gitu kan. Nah, berjalannya pas udah dioperasi, tiba-tiba gue di luar dong. Gue baru balik kerja, gue nunggu di depan sama istri gue. Tiba-tiba dokter datang bawa tisu putih Untuk? ke keluarga. Kan gue nunggu di depan ruang operasi dong. Oh. Ruang operasi, lu tahu pas di dokter bilang, Pak, ini yang ditemuin di tubuhnya nyokap gua, di tubuhnya Bu Irma, jadi jarum patah-patah semua. Ada berapa buah jarum itu tuh? Itu 2 jarum yang patah, berarti ada 5 berarti, ada yang patah 3 di sini. Jarumnya panjang atau? Jarum jahit, lu tau jarum jahit kan? Iya tau. Jarum jahit di dalam situ. Dan itu dikeluarin sama dokter. Oh yang dianggap gumpalan darah tuh ternyata jarum. Jarum dari dalam tulang. Astagfirullahaladzim. Maksud gua itu real. Maksud gua ngalamin itu dari dokter yang nyambut sendiri. Apa mungkin dokter itu orang pinter gitu bukan? Kalau gua setelah kejadian itu ya dia sendiri bilang, saya pas mau ngangkat, saya ngerasa ada energi panas. Oh iya. Dan memang dokter tersebut, dia sendiri ngomong dia ngomong sendiri maksud gua. Itu dari medisnya maksud gua. Dan akhirnya terbukti maksud gua. Saya dulu dibawa pulang dulu di handphone yang dulu sempat gua foto. Sekarang udah nggak ada nih. Nggak ada. Padahal gue pengen banget gitu ngeliat bentuk jarumnya patahnya. Jarumnya ukuran jarum jahit biasa jepit. Oh cuman dia patah. Patah di dalam. Bayangin nih. Nah itu kan di luar logika kita juga ya mengenai masalah. Jadi dianggap medis ada gumpalan darah dan ternyata diambil kan berupa jarum. Logikanya gini baik, satu X-ray itu harusnya kalau namanya metal, Iya, kan jarum kan, kedetek kan. harusnya kedetek. Iya, Itu kedetek. ternyata cuma kayak gumpalan darah doang ya. Iya. Tapi saat dioperasi baru ketahuan itu ada jarum. Nah, berarti ya gimana ya namanya gaib ya. Jadi benar emang benar-benar kata lu juga aja. Jadi emang benar-benar nggak bisa dipikir pakai logika. Jadi yang kita anggap nggak ada malah tiba-tiba lebih dari ada gitu ya. Iya. Ya, seringnya kayak gitu sih. Maksud gue ya begitu. Yang kadang-kadang kita nggak nyangka. Kita merasa kita bisa maksud gue. Tapi tanpa sadar orang terdekat kita lah yang kena maksud gue gitu. Gitu. Tapi kalau lu lihat itu ibu apa? Oma. Nyokap. Oh nyokap lu itu apakah dikerjain gitu sama salah satu orang atau Ya saudara? intinya sih mungkin dari nyokap gue kan orangnya sedikit keras. Mungkin ada yang sakit hati atau gimana Bek. Kalau gue tangkapnya setelah itu beres gue ngecek ternyata Tapi sempat lu terus dari itu. sempat telusuri. Tapi yaudah gitu. Nggak akan lupa lagi. Nah tapi semenjak saat itu udah nyokap gue tidur biasa lagi Bek. Semenjak udah dikeluarin itu jarum. Keluar itu jarum maksud gua. Paranormal nggak ada yang bisa lewat. Dan gua pun nggak ngeh. Paranormal pun pada nggak, maksudnya pada Dia sempat orang pintar beberapa Bek. Nggak ada. Kita tukang urut. Katakanlah nggak sanggup gitu lah. nggak sanggup. Atau Bukan nggak gimana? sanggup. Jadi mereka rasa udah naring. Padahal ternyata emang ada barang yang di dalamnya. Oh, berarti nggak beda jauh kayak contoh penjelasan Dego. Jin yang paling bahaya itu jin yang nggak bisa
terlihat oleh terawang kita, ya benar kok. Nah berarti santet itu juga lebih bahaya, soalnya beberapa paranormal pun nggak bisa ngelihat. Malah sama medis bisa Malah disebut. sama medis. Makanya, soalnya lu pernah denger nih, ini menurut lu berdua nih, jadi cara pencabutan santet itu kan ada yang bilang jodoh-jodohan, itu bener gak sih? Benar. Bener. Benar. Kalau menurut lu gimana aja? Betul. Jadi maksudnya gue bisa misalkan, gue pengen cabut itu santet dari salah satu orang korban santet lah, tapi gue bukan jodohnya, kemungkinan gagal gitu. Iya. Oh, jadi nggak asal orang langsung tak cabut gitu bisa. Ya sedangkan kalau misalkan lu terkena nih, lu disaranin ke daerah luar kota misalnya, Nah. ada orang minta di sana, ini enggak kalau lu jalan juga percuma. Tiba-tiba tetangga lu yang bisa gimana? Gitu kan? Oh berarti Gitu. benar, berarti ya gue sih dengar, tapi gue belum pernah ngalamin gitu. Ya maksud gua dengan keadaan dokter yang nggak punya Basic. mungkin basic yang mistik, Basic. bisa kan emang jodohnya di dia baiknya gitu. Berarti udah maksudnya emang dia yang harus nyabut lah gitu. Iya maksudnya gitu. Makanya kan bener di luar logika sama sekali itu, maksudnya yang nggak terbayang apa yang nggak tergambar malah buktinya malah lebih parah gitu. Gua langsung pada bengong satu keluarga. Ya tapi syukur alhamdulillah. Ya alhamdulillahnya udah Sampai sekarang pun udah. udah mendingan juga. Oke, mantap. Oke, nih, go, Jai. Gua mau nyebutin 10 jenis santet. Berdasarkan bentuknya ya. Ya, jadi berdasarkan bentuknya ini lumayan cukup ngeri ya. Karena dan gua pun sering denger ini, maksudnya bentuk-bentuk Barang yang dikirimnya. barang yang dikirim. Gua bahas yang pertama dulu deh, yang sering kita dengar atau lu pasti udah pernah ngalamin lah. Ini nomor 1 ini paku ini. Paku. Coba gue pengen tahu, menurut lu kok kenapa sih harus paku? Orang-orang tuh nyantet selalu dengan bendanya paku gitu. Kalau yang gue sering dengar kenapa sering paku? Karena pertama gini deh, paku itu kan kalau terkena darah pertama bisa ngasilin karat ya. Infeksi. Nah, otomatis terjadi infeksi dan paku itu kan tajam nih. Otomatis setiap ada pergerakan pasti itu menyakitkan nih. Oh, berarti yang dialamin sama nyokap lu sakit banget itu? Kalau nyokap gue kan jarum waktu itu. Oh, jarum dengan paku. Nah, makanya itulah nanti terjadi karat dan akhirnya kan merusak organ dalam baik. Organ dalam kalau kena karat kan kayak misalnya tetanus atau apa akhirnya. Akhirnya ke medis dan larinya. Oh, berarti lebih bahaya juga kalau paku ya? Betul yang dikatakan sama Diego nih. Jadi kalau menurut gue juga itu kurang lebih bersama lah ya. Tujuan dari dikirimnya santet berupa paku gitu kan ya. Dia apa terlebih kan paku yang dikirim itu kadang-kadang juga paku berkarat gitu ya. Iya, yang gue sering lihat. Karat, patah. Iya, pakunya tuh bukan paku bagus gitu. Secara naturalis, secara alamiah aja kita kalau misalkan nginjek paku berkarat gitu kan, kayak tetanus gitu kan, infeksi gitu. Ini masuk ke dalam gitu. Dan mungkin tujuan si yang ngirim nyantet itu ya, bikin si orang tuh menderita perlahan gitu ya. Ya. Gitu. Jadi niat santet ya, nggak kayak kita nikah orang nih, tusuk mati beres. Ya kan? Ya mungkin orang punya dendam gitu kan, Iya. punya dendam pribadi atau dia memang nggak suka sama orang itu. Dan sama orang pintar gitu kan, katakanlah dukun, Iya. kita dikirim gitu kan. Ya tujuannya apa? Ya biar dia menderita gitu loh. Karena sampai bertahun-tahun. Tapi bener nggak ini, sorry, Jai, orang karena santet bisa mati, bener apa enggak sih? Ya kemungkinan bisa. Kan gue bilang Bisa. santetnya menyakiti dan efek lanjutannya kayak tadi selalu dikirim paku menimbulkan karat dan akhirnya lu mati karena karatnya. Jadi akhirnya ke medis juga lah, medis juga. Berarti bener-bener nyiksa ya kalau orang ngirim santet gitu ya? Iyalah. Selain itu juga kan dia secara apa ya? Secara manusiawi gitu kan, dia udah bisa berobat kesana kesini, ya kan? Ya itu maksud dan tujuannya orang ngirimnya itu yang biar dia menderita gitu kan. Dari sisi ekonomi juga udah drastis. Karena apa? Dia berobat kesana kesini gitu kan. Gila, maksudnya saking dendamnya gitu ya, orang berbuat sampai nyantet. Terlebih yang dikirim kayak paku kayak gitu kan, oh itu. Yang dikatakan dia juga benar gitu loh. Kalau menurut lu, Bo, itu kalau nyantet paku ada maharnya sih? Ya, pasti ada dulu. Ada. Ada nominal yang harus lu bayarin. Katanya. Itu lu beli santet itu lu beli. Oh, jadi gua mau nyantet lu nih misalkan, gua beli. Ada mahar yang harus lu bayar. Tapi kayak niat banget ya. Lagi belajar mahar.
Enggak, contohnya maksudnya apakah tapi kebukti nggak itu? Kalau misalkan gue bayar dengan nominal, misalkan gue kan pernah lihat adalah di koran-koran ya, gue lihat santet ini, santet itu harga 1 juta, ada yang 1.500.000, Ada yang lebih gitu ya. ada yang lebih. Itu tuh kok pada tujuannya namanya sama santet, tapi kok harganya bisa mahal? Sama. Apa ukuran dampaknya yang mempengaruhi Sama harga? aja kayak gini, Bang. Ayam goreng di setiap tempat nggak mungkin sama. Sama nggak lo? Jai. Kalau penjelasan gue dia menurut dia ayam ya. Ayam. Kalau Iya. menurut Lu dari emang sedikit geser dikit ya. Lu ya. Kenapa bisa beda? Ya kan? Dari tarik-tarik gitu kan. Lu mau bikin langsung orang itu kayak gimana sih? Gitu kan. Contoh orang seneng modif motor lah, ya. Biayanya nih keluarin biar lebih kenceng tuh motor, pasti nggak murah dong. ya lebih mahal lah. Ya kan? Dia nggak jauh kayak gitu. Oh contohnya itu. Kalau lu kenapa harus ayam? Jadi gini, misalnya gini, gua orang yang suka ngeluh gua misalnya. Wah, Misalnya gini, misalnya gua balik aja deh. Buka-bukaan nih jujur Wah, ya. bisa. Gua asli Enggak, dicoba. enggak, gua mendingan balik aja, gua balik aja deh. Ngeri loh. Gua orang kantor gua denger gua dibaca langsung gini. Aduh gitu. Oke. Gua termasuk misalnya gini, Hati-hati berdego. misalnya gua orang yang bisa ngeluh misalnya. Ah. Lu bisa nyantai. Lu datang ke gua. Nah, lu teman sama gua. Saat gua ngasih harga beli itu mahal, pasti berbeda dengan gua kasih dengan ke orang-orang lain. Dan ada pula faktor lainnya, yaitu adalah pamor si orang yang ngerjain ini. Pamor si dukunnya. Semakin tinggi pamornya, semakin besar maharnya. Nah, Pamor tuh dalam artian nama lu. nama lah dia. Ya nama gitu. Terkenal. Berarti kalau nama lu ini kan emang udah terkenal ke seluruh dunia gaib mungkin udah. Dunia mania. Karena emang beberapa sosok gaib nanya kenal Dego nggak gitu, berarti lu udah terkenal, di dunia Gue gaib. kalau kemana-mana nih ke tempat serem, gue temennya Dego. Nah, Punten bang, punten om, gue temennya Dego. langsung dikasih jalan. Iya, enggak. Langsung VIP itu langsung. oh berarti gue tahu berarti sesuai ya berarti ada sesuai dampaknya mungkin ya lebih ke jelasnya lebih sesuai dampaknya harganya lebih mahal. Ya. Dampak yang lebih parah gitu maksudnya bayarannya juga lebih mahal itu. Ya. Tapi kalau ada lagi nih foto bentuk santetnya itu jarum. Padahal kalau jarum sama paku kalau gue bisa samain mungkin sama-sama tajam mungkin ya. Mungkin ada perbedaannya nggak menurut lu Jay atau Dego nih? Ya udah sendiri, tadi kan gue cuma cerita masalah nyokap gue. Pengalaman. Di santet jarum maksudnya. Itu sakit, baik lu bayangin, lu daging lu di sedikit-dikit gimana sih rasanya kena jarum? Iya sih, lumayan juga itu. Sakit baik, linu itu maksud gua. Terus kan kalau jarum juga kalau misalnya masuk dia kayak bisa kayak ada maju pelan gitu kan. Oh itu yang bikin sakit kalau Iya. kita gerak mungkin ya. Iya, jadi pergerakan otot itu kan ikut gerak. Maksudnya bisa kebayang gitu ya orang yang terkena santet. Beda gitu maksudnya. Sampai segitunya gitu orang sampai nggak suka gitu. Mungkin ada hal-hal lain yang bikin nggak suka sampai. Padahal banyak jalan yang lebih baik maksud gua kan. Siapa tahu bisa dimusuhin orang kan. Nah itu kenapa orang tuh selalu cari jalan pintas lebih cepat mungkin lebih instan dan harus mengeluarkan uang dengan resikonya. Tapi kan ini menurut lu Jai ini orang yang nyantet itu dia kan lari ke orang pinter kan contohnya. Nah dia bayar si orang pinter itu. Nah menurut lu si yang bayar itu bakal kena dampaknya juga nggak dari yang dia kan ngerjain nih dia bakal kena dampaknya nggak? Kalau menurut lu ini Gue rasa pasti ada. pasti ada. Karena ada peribahasa gini, apa yang kita tanam itu bakal kita tuai. Oh iya seperti benar itu sih. Mungkin nggak akan terasa langsung hari ini ataupun detik setelah itunya. Entah tahun depan atau bulan depan gitu kan. Mungkin bisa lebih parah dari Lebih parah. dari yang dia lakuin ke orang itu. Karena ya. ingat karma tetap berlaku guys. Betul, tulis tuh karma. Buat di next video gua. Ada lagi pokoknya foto ini gua udah nggak asing jadi pernah kejadian di belasan tahun lalu lah masalah foto ini jadi santetnya itu jenisnya kawat. Jadi gua pernah lihat juga cuplikan video sekitar 12 tahun lalu ada
seorang ibu-ibu yang di dalam perutnya keluar kawat terus. Pernah. Mungkin pemirsa juga tahu lah. Sempat viral, Nah, itu kan sempat viral itu. Samarinda itu kalau nggak salah. Mungkin di Samarinda. Jadi kawatnya itu keluar ketika hari ulang tahun dia. Setiap hari ulang tahun. Setiap hari ulang tahun Setiap dia. tahun pasti kayak gitu terus. Nah, tapi kalau udah lewat hari ulang tahun dia, kok nggak ada kawatnya, gitu. Makanya gue pengen tahu itu tuh bener apa enggak sih? Ya intinya kan setiap orang itu kan punya cara masing-masing untuk menyiksa orang ya. Berarti emang itu orang mungkin dendam yang benar-benar pengen menyiksa, entah ada sakit hati karena urusan percintaan atau masalah harta ya gitu, masalah apapun gitu. Ya. Tapi kok harus di hari ulang tahun dia? Oh mungkin gini, kan orang-orang itu setiap ulang tahun pasti merayakan, maksudnya menyambut ya. hal-hal yang gembira. Mungkin dia pas hari-hari gembira itu malah kesiksa mungkin ya. Nah mungkin itu juga seperti itu. Orang-orang ya. Ya kan gua kalau ulang tahun kue Kece banget. Bukan mah ini. Bang. tapi itu udah beberapa belas tahun yang lalu sih. Gue juga sempat Bukan tahu. tahun yang lalu, Bay. Enggak. Sebelum Nasri ya. Tapi gue sempet tahu itu emang unik sih. Kenapa gua bilang unik? Karena dari medisnya di ronsen itu nggak ada bentuk kawat. Dokter pun bingung. Dokter pun bingung kenapa pas nggak diperiksa dokter kawatnya keluar. Itu doang yang jadi pertanyaan sebenarnya. Ya. Kalau beda sama yang dialami sama nyokapnya Dego. Kalau nyokapnya Dego kan jelas. Di ronsen ada gumpalan darah pas dikeluarin jarum. Kalau ini enggak gitu. Malah bertolak belakang gitu. Itu benar-benar kelihatan. Mungkin tujuan utamanya yang menyiksa, yang kedua mempermalukan, Bay. Nah, dapat berarti ke situ kan. Iya. Tujuan utamanya itu, Bay. Oke. Terus kalau menurut lu gimana nih Jay? Ini ada foto lagi Coba. boneka. Jadi pasti lu pernah Ya, melihat ya, film ya. atau pernah dengar kisah. Jadi Media. Jadi sebagai media. gua dukun, gua ngerjain lu dari jarak jauh. Lu gua tusuk-tusuk boneka itu, gua tusuk pakai jarum atau paku yang ngerasain lu walaupun lu di luar negeri di sana. Itu bener gak sih gua sebenarnya? Ada yang dulu deh kan. Nah. Aja soalnya dulu pernah gini-gini dia. Dia main Barbie, dia main Barbie. Oke, gimana aja? Jadi menurut informasi yang gue dapat ya, dan sama pemikiran gue juga mungkin agak nyambung gitu. Jadi gini Bang Bego, boneka kan sebagai media gitu kan ya. Apapun itu tentang boneka ataupun kayu ataupun hanya lu ngegambar gitu kan, dengan ditulis nama lu, tanggal lahir lu gitu ya, gitu kan. Contoh yang tadi lu bilang, lu mau ngerjain Dego nih, tulis Dego, kalau lagi kan gitu kan. Lu tuh pakai jarum di bagian apa? Mungkin tadi juga ngerasain sakit gitu kan. Tapi sebelumnya juga kan, kenapa bisa ngerasain sakit gitu loh? Ada beberapa orang yang bilang, bahkan Sohibet gue juga bilang gitu kan, bahwa ini kan punya sebutan sukma gitu loh. Ada beberapa sukma gitu. Mungkin di saat itu orang lengah, tarik ke sukmanya gitu kan, lo masukin ke media, lo kunci di situ. Oh jadi misalnya sukma si Dego dimasukin ke medianya boneka. Oh. Gitu ya, tapi ini wawalan menurut saya gitu kan, entah emang pas kebetulan si Dego emang terasa sakit atau sebelumnya terbentur apa gitu kan, punya keluhan sakit apa sebelumnya, mungkin bisa saat itu pas gitu kejadiannya gitu. Ada yang seperti itu gitu kan, ini masih di luar nalar gitu kan, yang percaya dan nggak percaya gitu loh. Tapi emang yang gue beberapa kali nonton video-video kayak gitu atau film-film kayak gitu juga, tapi masa iya gitu kan ya. Tapi emang setelah gue korek-korek, ya ternyata emang ada bocoran ya seperti itu gitu. Jadi sukma orang tersebut ditarik, masukin ke media itu, berkunci gitu kan, dengan mendapatkan nama lengkap, Tanggal lahir. Jadi sebagai kunciannya gitu kan, terlepas lo harus yakin, intinya lo harus yakin, harus percaya. Di saat lo ngerjain seperti itu, lo harus yakin ini gitu kan. Ini tujuannya seperti itu sih, ke situ yakin. Kalau menurut lu kok? Kalau menurut gue ya gue paling ngungkapin dari yang saya ngomong. Jadi gini, kalau media itu sebenarnya kan yang gue tahu, gue sering ngobrol sama teman-teman waktu itu.
kalau media itu kan sebenarnya banyak di luar boneka. Iya, kayak gitu. Oh jadi Atau enggak, apa? jadi enggak harus boneka gitu ya? Boneka. Nah rata-rata kan ada yang pakai media, entah makhluk hidup, berupa ayam atau. Oh bisa ke binatang bisa? Jadi itu sebenarnya kan itu perumpamaan, kalau secara filosofinya kan itu perumpamaan dari makhluk, dari si orang yang kita mau kerjain. Entah terlahir dari sukmanya atau dengan mantra-mantra tertentu menjadikan boneka ini adalah gambaran si orangnya. Tujuan yang kita maksud itu si orang itu anggaplah di situ gitu. Oh, tapi kebukti itu ya gue ya? Ya. Dan lu pun pernah gitu-gitu ya? Apa main Nyoblos. Nyoblos. Enggak, berarti lu dulu pernah gitu. Kenapa? Nah kita lebih ke serius aja. Lu pernah nggak dulu ngalamin lu sampai gitu? Enggak lah kalau gue. Oh, enggak. Tapi kalau gue berurusan dengan yang begitu, gue sering. Maksudnya lebih intens ya, kita Lebih sering gimana nih? Maksudnya harus diluruskan juga. Sering nih dalam artian panjang nih kok. Jadi ini kalau gue sih lebih ke, jadi ini saat itu dia lebih ke perang paranormal gitu sebenarnya. Iya. Iya, untuk pertahanan diri karena gue juga terancam, jadi akhirnya ya itu salah satu media gue buat ya bisa dibilang ya adu ilmu lah saat itu. Bukan mah. Ya, bisa dibilang kayak gitulah. Ini ngeri sedep nih bego kan. Bukan gimana ya maksud gue ya. Soalnya itu doang jalan satu-satunya karena gue saat itu pun nggak ada jalan lain maksud gue. Lu itu kayaknya kalau gue bener. lu terpaksa atau Terpaksa gue saat itu. gue baru tahu hari ini deh gue itu ternyata sering gini. Tapi gue nggak pakai gini-gini. Oh, kan. enggak. Tapi nggak salah dong yang gue bilang tadi ya, yang gue kalau lewat tempat-tempat angker gitu kan, kalau dalam posisi sendiri, oh gue temennya Bang Dego, ya maka lewat. Ya kan gue udah sempet bilang nama Dego ini udah nggak Santero, angkasa, lautan, iya, pokoknya di dunia gaib nama Dego itu udah. Oh iya, jadi ya itu sebenarnya cuma media gue buat pertahanan diri sih sebenarnya saat itu, karena gue belum dapat serangan yang bisa dibilang bertubi-tubi. Nah contoh, ini kok gue potong. Contohnya lu dapat serangan bertubi-tubi tuh kayak apa sih? Jadi waktu itu gue bisa dibilang ya coba buat syariatin orang emang dikerjai saat itu. Nah, dan itu nggak beres-beres. Saat orangnya udah beres, jadi gini. Itu orang dikerjain dalam arti gini. Jadi apa yang dia omongin itu apa yang dia pikirkan tapi nggak bisa diucapkan. Apa yang dia pikirkan tapi nggak bisa diucapkan. Ketika aja. Jadi dia mau bilang lu pergi ke sana tapi dia nggak bisa ngomong. Ntar udah berapa lama baru dia terucap. Oh harus ada agak-agak loading mungkin. Nah, jadi ada kayak dikerjainnya tuh ya dia sampai setiap malam tidurnya ketok Pintu rumah. di rumah dia. Nah akhirnya gua dengan tim coba buat beresin. Saat gua masih aktif ya maksud gua saat gua masih Tim apa nih? Maksudnya? tim KUK lah. Oh, oke, mantap. Agak rahasia-rahasia gitu ya. ternyata kalau dia punya tim, Punya tim, gua baru tahu ini dia punya tim. Biasa lah dengan tim yang udah almarhum gitu. Ya, terus Nah, gimana? gua akhirnya gua coba buat beresin saat itu. Nah, dan saat gua beresin, gua rasa udah beres saat itu. Dan ternyata nggak beres sampai situ Jay. Saat udah beres dengan orang itu masalah pindah ke gua dan ke tim. jadi membalik ke menyerang Nyerang ke gua. Oh bukan ke orang itu lagi. Ya orang itu pasti masih. Tapi Tapi kan lebih- udah dalam posisi udah dibentengi saat itu rumahnya. Oh, Nah, jadi semuanya saat itu langsung lari ke gua dan akhirnya gua kasih media makhluk hidup saat itu. contohnya makhluk hidup apa? Gua kasih ayam makhluk hidup. Oh ayam. maksudnya si ayam itu tuh lu gimanain maksudnya itu? Dalam artian lu Mana ya ada terbuka ya suaranya. Ya nggak apa-apa ya kita buka aja. Tapi agak sensor dikit aja kata-katanya agak ditahan dikit Iya. aja. karena gue suka mancing-mancing. Sambil kopi ya nggak apa-apa ya. Ini nggak apa-apa slow aja. Makan asbaknya. Iya aduh gua. Jadi gini, saat itu akhirnya terpaksa gua koalisi waktu itu kita nongkrong di rumah temen kita yang jago. Oh iya. Yang di Saung waktu itu. Oh iya iya. Dia kita nongkrong. Nah, Sebutlah di situ. di situ. Nah, gua akhirnya terpaksa saat itu karena saking gua udah keselnya, saking gua udah hilafnya. Gua hilaf loh, kondisi gua udah. Iya iya paham paham. Gua tarik si rumah dia. Si orang yang ngerjain yang maksudnya kondisinya. Oh yang ngerjain lu. Orang yang ngerjain sama orang yang nyuruhnya. Saking lu hilaf sama saking lu kesel Saking ya. gua hilaf dan saking gua kesel.
gue masukin ke ayam dan saat itu dipotong. Lo tau apa yang terjadi? Ayam itu nggak bisa dipotong. Oh, Maksudnya bisa, itu kenapa sih ya bro? Maksudnya kok nggak bisa dipotong gitu? Yang mungkin orang itu yang kebatinan dan apa jadi mau kebal atau apa. Nah, ayam itu nggak bisa dipotong. Itu pun temen-temen lu nyaksiin gitu. Saya bisa bisa. mahal. Si teman kita itu lagi. Wah, inisial aja ya mahalnya. itu nggak apa-apa sih sebut aja Mang Halim itu kan orang gendut, Iya, besar. besar gitu. Mana-mana kadang Oh pakai. iya, pakai. Enggak, dia nggak pakai kolor dulu. Nggak pakai kolor dulu. Iya. Saat itulah dipotong akhirnya nggak bisa. Akhirnya gua coba tekan lagi, gua suruh Mang A itu potong, akhirnya potong. Dan akhirnya saat itu udah selesai semua. Dan soal itu belum bisa ngomong. Dan gua nggak tahu apa yang terjadi di sana. Yang penting urusan gua selesai. Maksudnya berarti urusan lu sama dukun itu sama yang nyuruhnya beres. Dan dia juga nggak mau tahu, maksudnya yang penting setelah Tujuan gua membela diri, membela diri. Intinya dia membela diri, dia membela diri. Karena gua nggak akan sejahat itu maksud gua. Terlepas yang ngerjain sebutan si Diego ini ya, terlepas yang ngerjain itu kenapa-napa, dia udah nggak mau tahu gitu kan. Yang penting dia udah bisa membela diri sendiri dan insya Allah alhamdulillah selamat gitu. Karena itu doang dia salah satunya. Karena emang niatan dia emang bukan Karena nggak beres-beres saat itu, gua pun sampai berapa kali ke sana dan akhirnya gua mikir udah nggak ada lagi jalan, cuma itu doang. Ada teman gue yang ngomong tadi itu, teman dekat gue lah sebenarnya. Dia bilang, "Bo, kalau lu mau beresin, lu beresin seberes-beresnya." Temen gue yang ada di dimensi lain lah misalnya di rumah. Kalau lu mau beresin, lu beresin seberes-beresnya. Dia ngasih gambaran. Ya udah, gue suruh orangnya beli ayam pak, ayam di tangan. Gue suruh potong mahal itu. Ada mahalnya yang bayar. Mahalnya itu ayam. Uang lah. Gila. Sudah sampai serem dia terjadi sesuatu lah sama orang itu, orang sama yang nyerang lu itu. orang yang nyuruhnya. Gila. Dampaknya sebegitu instan gitu ya. Maksud gua. jangan macam-macam orang gitu. Ih jadi takut gue deket-deket. Enggak lah, itu kan tujuannya gua untuk membela diri sebenarnya. Tapi gini, bukan yang membela diri. yang mau bikin penasaran gitu, selalu ibaratkan lu membantu yang si korban tadi itu pengobatan katakanlah gitu kan. Ketika lu tahu lu diserang gitu kan, lu dalam kondisi apa sih? Entah lu tidur, entah lu lagi Jadi ngomong. Nah itu Lu tuh kalau lu nyadar bahwa lu diserang tuh, Jadi gini, kondisi pengobatan pertama clear, beres. tapi di malamnya ini di rumah orangnya dulu. Di malamnya itu di rumah orangnya ada yang gua udah bilang tadi itu orangnya, Pak, kalau nanti malam ada yang ngetok itu atau ada bunyi aneh-aneh di atas, tolong jangan buka pintu. Terus Nah, dan saat itu anaknya karena mungkin itu anaknya saat itu ya, gue ngomong ke anaknya juga. Nah, malamnya itu jam 12 atau jam 1 rumah itu diketok dan di atas ada hantuman. Pas yang kedua tuh gue datang dia cerita, gue tanya dibuka nggak? Dibuka pak. Masih keluar lagi. Gue beresin lagi. Nah, ternyata yang kedua ini lah gue kena. lu sama tim kena itu ya. Ya. Dan gue kondisi lagi karena kondisi gue yang di kedua ini drop. Secara fisiknya ya, secara fisik gue drop. Itu gue dihantam jam berapa ya? Jam gue siang. Gue pas udah beres besoknya, adik gue tiba-tiba keluar darah dari mulut. Sini. Dan gue migrain udah minum 4 obat migrain gak sembuh. Ternyata pas lu telusuri, oh berarti pada saat itu lu sadar Gua lu. udah minum obat migrain, Oh. gua masih positif thinking dong. Yes. Gua pas di sini dia pelipis mata gua itu sakit yang benar-benar sakit ya. Sakit yang benar-benar lu sampai lu nggak bisa teriak. Lu teriak pun tetap sakit terus gua. Segitu sakitnya. Akhirnya karena ya gua hilaf sebenarnya, gua kesel kan kenapa lu masih ngelakuin ini maksud gua. Padahal udah cukup beres, udah selesai sama gua, tapi dia malah diterusin. Nah, Akhirnya gua berarti lu sadar dong berarti ini, wah dia nyerang ke gua nih. Iya. Ada pilihan di situ nggak? Iya lah. Ada pilihan di situ kan? Karena yang kena pertama itu malah adik gua. nah ini sorry gua potong. Itu dampaknya ke lu doang atau ke seluruh tim lu nih? Tim yang lain tuh Gimana gimana? kan ke gua karena gua yang paling dominan. Oh jadi targetnya lu lah karena lu yang lebih
nungguin si orang itu aja lah gitu Dia ya. nyari yang paling dominan. Oh, berarti ngeri-ngeri juga ya, maksudnya ya ada resikonya juga gitu. Pasti lah, risiko. Tapi dari situ gue belajar. Kayak gue harus lebih berhati-hati dalam setiap mengambil tindakan, maksud gue. Contohnya tindakan dalam Satu hari beres. Keputusan apapun itu, satu hari harus beres. Jangan gue bikin berlarut-larut. resikonya, tapi lu udah bisa pikirin lah, maksudnya, oh ini kalau gue beresin sehari, resikonya bakal gini gitu. Ya. Jadi sekarang gue lebih baik saat gue misalnya orang itu harus gue beresin hari itu juga. Harus kelar. Entah apapun yang terjadi itu harus kelar. Itu bakal ada di resiko juga kali gue, karena kan gue nggak harus Sama aja kayak gue turun di medan perang gitu. mati hidup di situ lah gitu. Iya, di Jombang bantu orang. Iya. Betul. Tapi kan orang namanya yang membantu ya mungkin pasti ada pertolongan lah. Ya nggak, bukan niatnya kan udah ngebantu gitu kan, beda sama yang kerjain mungkin lebih di situ kali ya. Iya. Segitu sakitnya. Itu kalau lu ngerasain sakit, harus sakit. Tapi semenjak karena gua berhati-hati semenjak itu, alhamdulillah sekarang. Ya. Kalau gue sih sampai saat ini cuma dengar doang sih, tapi kalau buat nyaksiin langsung gitu gue belum. Berarti lu bisa kategorikan nggak? Atau bisa lu sebut lu kena santet nggak gitu? Yang lu rasain tadi bisa disebut gitu kan? Oh, berarti lu korban santet juga nih. Santet kena santet. Santet di santet pas santet. Iya, akhirnya santet balik ke Ya makanya yang dibilang Bang Nego tadi kayak makanya ini sampai katakanlah perang sampai ngadu gitu, Iya. sampai ngadu berarti dan kayak itu. Itu berarti bisa dibilang perang gaib itu kok, bisa ya? Iya. Perang gaib ya? Akhirnya bukan perang gaib lagi, perang kehilangan ya. Gila, maksudnya Dengan cara gua ngeberesin pakai makhluk itu bukan gaib lagi urusan ya. ya maksudnya gila ya sampai ada yang ngetok gitu, padahal wujudnya mah nggak ada kan ya? Nggak ada. Mungkin itu simbol santet itu datang atau apa Iya. ya? Biasanya ada kode, Ada kode gitu loh. Tanpa si orang itu pun nggak tahu itu apa mungkin ya, dia kondisi rumah tuh udah dibenteng. Itu tahun berapa gitu? Sebelum gue nikah itu 2000 berapa ya? 2012, 2010 kali ya. oh mahal gila berapa Ya, tahun? 9 tahun. kalau sekarang ya mungkin sekitar jam 11 malam tok punten paket gitu. Bisa gitu. Punten paket kan. Tapi udah lumayan lama ya, dikira gua baru gitu. Tapi makanya sekarang gue emang cenderung lebih vakum. Gue cenderung lebih vakum karena Lebih vakum dengan masalah ini gitu. kalau berhubungan dengan itu. Tapi kalau memang terpaksa baru gue turun. Tapi ada sih belakangan ini yang hubungin atau minta bantuan lah dulu kok. Kalau gue sekarang juga jaga diri sih. Jadi Ada nih WA atau teman lu atau Teman lu minta, amal lu. misalnya pertanyaan aja ini lebih ke minta tolong sama Sama lu. lu gitu kan. Ini gue ditolong dong nih. Ada mungkin ya. kalau dibilang ada, tapi itu pas kejadian yang masalah si Ebi itu kan itu. Lu nggak sempat ikut ya? Lu ikutnya kan sama sih yang si Ebi ya kalau nggak salah ya, mertuanya. Oh, iya lu gitu kalau nggak salah. Gua nggak ikut. Berapa? Oh ya gua ikut. Gua ikut. Gua datang cuma sekali saya. Oh iya gua Gua ikut. ditaruh gua nggak ada. Itu gue inget. Gua ngeliat, gua cuma bilang, maaf ya, maksudnya gua ada sensor. Gua. Iya. Ini lu cabut hilang kata gua, lu nggak cabut tersiksa. Iya. Ya. Gua cuma bilang sama Juliet, Dit, ini lu cabut. Lu omongin dari awal kata gua udah bilang sama Juliet. Tapi gua nggak lama gua cabut. Maksudnya untuk pihak keluarganya ada yang lebih Gua omongin. ngomong sama saya bisa gitu. Gua bilang, gua cuma ngasih kode karena gua pernah ngalamin kayak gitu tuh bukan sekali maksud gua. Saat ada yang nahan di dalam tubuh dia maksud gua. Buat si ruh keluar tuh ada yang nahan maksud gua karena ada something lah maksud gua. Nah, itulah maksud gua. Sampai Ya. maksudnya serem gitu, maksudnya ada ya saya kata tadi apa dituai ditanam apa? Tapi kata lu tadi ya. Kalau udah tua jangan lupa disiram. Ya nunggu sekalian. Iya, maksudnya peribahasa aja ya, berarti benar. Apa yang kita tuai nanti kita tanam. Nah, kembali gitu. Iya. Apa yang kita tanam Kita tahu. itu yang kita ditanam. Iya, gitu. Kita nanam padi keluarnya mangga. Oke Niko, buat Mas Dego sama Ajay nih, gua ada apa ya
bisa dibilang ini gue dapat dari salah satu korban santet. Jadi gue dapat sekitar 3 hari yang lalu. Jadi temen gue ini bekas korban santet. Nah, jadi gue bawa barangnya dan gue minta sama lu berdua, lu lihat ini barang ini masih ada enggak? Maksudnya kan orang-orang kan bilang setiap barang itu ada penunggunya. Nah, gue pengen lu bisa lihat gak ini? Maksudnya barang si santet ini masih kan orang bisa dibilang aktif mungkin ya? Bisa nggak kalau santet itu bisa dibilang aktif atau udah nggak berguna setelah diambil? Benar nggak, Bro? Enggak sih, kalau lu dibilang nggak berguna setelah ambil, jadi gini, kayak sama aja kayak lu operasi ngambil sesuatu dari tubuh orang, pasti masih ada bau darah di situ gitu. Ada proses sterilisasi untuk menghilangkan darah itu. Masih ada efeknya lagi. Oh, masih ada efeknya. Entah auranya atau dampaknya masih ada gitu. Kalau lu menurut berdua nih, lu kan dari tadi ngobrol kita nih, lu ngerasain ada yang aneh nggak di anggota tubuh? Ya emang gue ngerasain dari tadi sih sedikit kayak ada samping lah, kayak ada yang ambil. Pantesan ya. Makanya gue ngerasain. Bener lu ngerasain berarti ya? Gue pengen ngomong takut salah gitu kan, tapi emang gue rasain kayak enak aja gitu kan. Beda kayak kemarin gue podcast di sini gitu kan. Gue pikir emang yang penunggu di sini awalnya. Oh, lu nyangka lu ngerasain Iya. deh. Oh, berarti dari tadi tuh lu berdua ngerasain juga ya? Ya dari lu buka suara juga kan. Iya, makanya gue masih simpen kata-kata ini ya buat sekarang lah topiknya pembahas. Gue pengen bahas ini di sesi terakhir nih. Dan gue pun pokoknya intinya lu bongkar aja masalah Apa sih emang? ini. Barangnya apa sih? Ada nih. Gue juga agak sedikit panas sih pegang. Cuman ya Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya barangnya ini kecil. Gue dapat dari Dengan cewek atau cowok sebenarnya? cewek. Ini barangnya kecil tapi dampaknya lebih parah ini. Ya mungkin nanti kita zoom aja nanti di kamera Iya. biar pemirsa pada Apa itu? nonton juga. Ini barangnya kecil. Coba kalau menurut lu ini apa sih, Bro? Ini barangnya gua nggak berani pegang karena dari tadi aja gua ngerasain. Dari tadi di badan gua ngerasain gerah terus. Apa mungkin dampak dari barang ini ya? Jarum bukan sih gitu? Jarum, tapi jarum patah. Jarum patahnya. Patah jarum ini. Apa mungkin yang sama kayak nyokap lu, Bro? Iya mirip, tapi kalau nyokap gue kan lebih panjang daripada ini. Mungkin ini ada beberapa patahannya lagi kali jatuh atau gimana kali pas ngambil. Ya cuman gue dikasih sama orangnya cuman ini aja. Bahkan cuma dia pengen diangkat nih yang masalah korban santet. Pas momen ini kan menceritakan soal santet, makanya dia minta lu bahas masalah dia korban santet ini, apakah ini dampaknya itu seperti apa, apakah masih ada makhluknya. Karena posisi teman gue ini emang udah sembuh gitu. Kalau gue perhatiin ini emang auranya sedikit panas deh maksud gue. Ini Oh. panas dan auranya sedikit kuat tekan maksud gue. Iya. Karena emang tujuannya emang mau buat nyakitin ya maksud gue. Kita ada sakit hati dulu ucapan atau misalnya tindakan, tapi ya ini untuk menyakiti tujuan utamanya. Pantesan gue tadi badan Sedikit berat maksud gue berdua. Iya, Biasanya berat maksud gue nggak enak. Ternyata ini yang bawa ini. Nah, coba Iya, gua makanya, bawa ini. coba deh maksud gua, coba lu tanya si Ajay kan maksud gua bisa menggambarkan kondisinya. Coba Mas Jai, menurut lu ini barangnya emang kecil, cuman dampaknya lumayan juga nih. Dari yang dirasa sih bener sih sama yang dibilang juga tadi ya. Secara aura yang dirasain itu panas emang tekan gitu, panasnya panas gimana sih, nggak enak gitu. Kalau kata kita mah kayak jadi nggak puguh gitu loh. Iya. Gue juga jadi ngerasa enak ngeliat-lihat ini nih, jujur gue makanya. Tapi kalau secara gambaran visualisasi secara mata batin gitu kan, kalau untuk si sebutlah penunggu gitu kan. Kalau si penunggu ini sih gue rasa nggak ada gitu kan. Oh, nggak ada. Hanya auranya aja yang tersisa. Cuma pada saat proses pengiriman benda ini gitu kan, katakanlah jarum ini gitu kan. Jadi kirim dan ada satu makhluk yang mendampingi ini gitu kan. Mungkin nanti. Oh pembawanya lah ya. Pembawanya. Coba Jay, siapa tahu si Ajay bisa menggambarkan. Bisa nggak apa lu? Insya Allah akan gua tuangkan dalam Gambar lah yang menurut kan. Soalnya kan emang yang boleh si Ajay juga kan. Mungkin sama kali gua melihat makhluknya sedikit kayak berbulu. Iya. Pantesan bawaannya panas ya. Nah coba deh, sama si Ajay mungkin digambarin biar bisa lebih jelas deh.
Oke guys, kita coba gambarkan ya. Nanti ya ini mah. Apa penting kasih cara gambaran biar penonton pun tahu kayak gimana. Itu jenis apa gitu? Makhluknya seperti Si apa? penunggu ini. Kurang lebih ya. Oke, sambil aja menggambar kita tanya jawab lagi bro. Maksudnya setiap pengiriman santet dari paku, jarum, kawat, apa mungkin setiap penunggu benda-benda tersebut beda-beda? Kalau dibilang beda-beda pasti deh. Apa yang dikirimnya? Nah, bisa berupa wanita yang dikirimnya membawanya. Itu pembawa aja deh. Itu gitu pembawanya. Tapi nggak dominan sama kayak yang makhluk ini kan mungkin kata lu udah jelas lu udah bisa lihat ya barang maksudnya bentuknya sedikit berbulu tapi mungkin bukan sedikit berbulu, mungkin banyak berbulu kalau gitu. Amin. Dia yang bawa, tapi tujuan utamanya untuk menyakiti Bet, untuk memberikan efek efek yang lebih mencederai kayaknya. Secara mental, secara fisik gitu ya, menyakiti lah intinya. Oh ya gue pernah dengar juga kan makhluk gaib itu kalau digambar dia suka nggak nerima, bener gak sih? Ya pastilah mereka kan nggak mau, mereka diketahui wujudnya secara umum, maksudnya. Makanya mereka kan nggak pernah muncul secara umum, mereka rata-rata paling satu orang. Iya, yang melihat satu orang. Dan ngerasain mungkin bakal banyak, tapi tapi untuk melihat kan nggak mungkin semuanya bisa melihat. Nah maksudnya dengan ajaib bisa menggambarin ini kan, minimal penonton tuh bisa tahu seperti apa sih wujudnya maksud gua. Yang penunggu dari jarum ini ya. Nah, pembawanya lah, bukan penunggu lah, pembawanya. Tapi ya aja nggak akan kena dampak apa-apa kan maksudnya? Insya Allah enggak sih, karena dari si Aji sendiri kan belum punya pegangan yang cukup kuat. Si Aji cukup banget. Oh, si Aji bener-bener ini ya fokus yang menggambar sosok makhluk yang ada pembawa ini ya. Maksud gua ya si Aji ini kan bisa bilang punya kelebihan itu Ben, yang bisa menggambar sesuai apa yang dia temui di lapangan. Tapi kan iya maksudnya gue takut dampak ke si Aji, tapi kalau kata lu Aji stereo aja sih nggak apa-apa gitu. Cuman kalau takutnya dampaknya kan kalau gue pernah lihat salah satu channel kan menggambar sosok makhluk tuh makhluk gaib pasti dampaknya ada, entah dia tiba-tiba diserang lah. Karena ini si Aji hanya kayak apa ya, kayak mengikuti jejak yang pernah ada. Oke. Jadi kalau dibilang menunggu di sini udah nggak ada maksudnya, tapi secara aura masih ada. Tapi aja bisa flashback saat itu barang dikirim. Mungkin auranya kebentuk gitu bro. Bisa tergambarkan. Oh bisa secara mata batinnya bisa tergambarkan oleh si Ajay. Oh, tapi yang menurut lu sama si Ajay mungkin gak sama nih menurut penerawangan lu sama Ajay nih. Apa tuh? Makhluk ini. Sama, tadi kan gue udah bilang sama si Ajay. Nah, seperti yang digambarkan si Ajay kan kayak ini berbulu. Oh ya ini udah mulai tergambar nih ya dikit-dikit ya. Nanti kita bakal kasih tunjuk lah ya maksudnya gambarnya, ntar kita deketin ke kamera seperti apa makhluknya, seseram apa. Soalnya ini emang gua dapat gambar teman gua ini cewek parah bro sampai iya rata-rata setiap malam tuh pasti gangguannya rata-rata malam atau setelah maghrib biasanya. Iya dia pas benar. Yang lu omong itu udah maghrib pasti dia ngerasa panas dan paginya normal. Nanti malam panas lagi. Mirip kayak orang apa sih, kayak orang malaria ya, tapi ini enggak secara medisnya enggak kenapa-napa maksud gua. Dan dia pun apa ya? Jadi barang ini adanya di sini. Daerah leher ya. Daerah leher kan gue sering emang mungkin pas adanya di sini. Mungkin kan kalau nyokap lu adanya di sini gitu kan. Berarti kalau barang-barang itu nggak tergantung, maksudnya nggak terpaku sama satu tempat. Contohnya di sini semua enggak kan? Gini, kan gue pernah ngomong di sesi yang keberapa gitu, di video kita yang keberapa gitu. Manusia itu kan ditutupi oleh aura ya. Ya. Ada titik-titik tertentu yang di situ tuh terjadi kekosongan aura. Oh dia masuk di situ. Rata-rata dia masuk dari situ. Mungkin saat tembak gua dari kekosongannya di sini. Ya mungkin temen lu kondisi kekosongannya di leher. Soalnya kan gini loh, gue maksudnya kayak contohnya ya kesurupan deh gitu kan. Pasti kan kesurupan nggak akan mungkin lo lewat depan ya, benar nggak? Pasti lewat tulang rusuk. Iya biasanya ya. Nah. Yang gue sering temuin keadaannya dia itu pasti masuk dari tulang walikat ya, tengah-tengah antara walikat sama walikat dan tengahnya. Nah dia biasanya rata-rata masuk dari situ. Jadi ada benar kata lo ada kekosongan mungkin ya. Iya. Ruang.
terjadi ya kayak kekosongan gitu kan. Jadi semakin besar suatu kekosongan itu semakin mudah dia Kemasukan. ya, dia terpengaruh sama hal-hal astral. Tapi bisa dibilang kemasukan juga kan? Bisa. Pada akhirnya kan nanti ya kerasukan lah. Kalau kata kita yang lebih kerennya bahasa Indonesia yang baik dan benar secara EYD-nya itu kan kerasukan. Ini Mas Ajay, gimana? Maksudnya lu ngerasain gak apa yang lu rasain sekarang lu saat menggambar? Apakah ada gangguan gitu atau itu gimana? Gue pengen tahu aja gue makanya. Aji kalau itu fokus susah, rada susah digambar. Makan asli. Tekanannya kerasa ya. Wah, ya. Jadi yang gue secara langsung tuh jadi ya. Kenapa nih? Tekanannya kencang banget. Lu benar, gue kenal banget. Jadi dia tuh nggak terima gitu loh. Si sosok itu nggak terima. Oh, Kasarnya gini, kasarnya ya, lu ngapain gambar di situ? Kasarnya gitu kan. Gitu kan. Kalau usul sih yang gambar lebih penuh ya setengah aja dia kayaknya. Setengah aja. Soalnya efeknya emang keras. Gue takutnya Ya, kurang lebih seperti inilah bentuknya. kurang lebih seperti inilah. Gue jangan terlalu penuh karena gue takutnya ntar malah bawa pasukannya malah repot gitu takutnya. Ya kok semakin si Ajay menggambar jelas malah makin beda suasananya gue. Panas, gue kerasa panas ya kita. Gue takutnya ya ada apa lah. Gue udah lebih baik. Minimal penonton tuh tahu gambarannya seperti apa lah makhluknya gitu. Maksudnya, oke, pokoknya buat para pemirsa, maksudnya cinta podcast misteri nanti bakal Mas Ajay lampirkan lah atau dilihatin nih. Ntar kita dengerin lah ke kamera ya. Gambarnya seperti apa, tapi yang gue lihat ini sebenarnya cuma gambar tapi ke bawah suasana dari gambar itu di sini malah menjadi nggak enak suasananya gitu. Nekan banget deh maksudnya. Udah kali aja ya, mungkin segitu aja dulu ya. Oh ya, gue maksudnya kalau mereka digambarkan kan gue pernah dengar kalau mereka diomongin mereka hadir. Sama. Ya kan mau ngegambarin sama sebagian dari membicarakan deh, karena secara langsung saat lu nggambarin pasti membicarakan. Apa mungkin sekarang dia ada? Gitu? Dekat, tapi belum masuk. Maksud gua, mungkin kalau digambar ntar secara utuh. Iya. Maksud gua lebih baik. Dalam maksud gua minimal penonton tahu aja. Nah, secara gambarannya kayak gimana, biar penonton juga. Maksud gua nggak. Ya minimal mereka tahu lah makhluk-makhluknya secara kecilnya tuh, skala kecil tuh kayak gimana sih makhluk-makhluknya biasanya hadir sebagai pembawa lalu saat itu baik. Iya, soalnya kan orang kalau ada orang sesi nyembuhin itu misalnya contohnya kita lagi bahas santet nih, dia ambil barang itu tapi dia nggak tahu yang membawa barang itu tuh apa gitu, kadang sembuh sakit lagi gitu. Maksud gua. Nah, makanya ini minimal gambaran seperti apa makhluknya baik maksud gua. Dan minimal waspada lah, maksud gua kita lebih baik waspada, tidak menyakiti orang agar hal-hal kayak gini ya nggak terjadi maksud gua. Iyalah, saling menghormati, menghargai, sopan santun, tata krama, apalagi yang bahasanya. Dia menjaga, ya dia saling menjaga perasaan. Saling support juga gitu, jangan saling menjatuhkan gitu. Tentang di atas, sombong. Dia sombong gitu, lupa sama yang di bawah. Iya. Suka aku memang. Oh, udah hampir beres nih. Dia mungkin suka nongkrong di, dia suka berdiam di pohon bambu. Mirip kayak genderuwo kali aja ya. Ya kurang lebih sih gini. Coba deketin kamera aja ya, biar penonton lihat secara gambarannya. Jadi bisa dikatakan ini makhluk yang ngebawa si benda tersebut ke ini yang gue lihat ya. Setelah yang gue lihat secara mata batin, ya ini cuma ini yang paling menonjol. Ya setelah gue ibaratkan gue tanya-tanya selama dalam, dia akuin kalau dia. Kalau seperti ini, dideketin aja ke kamera biar selalu ada ke kamera di sini. Nah itu sosoknya. Nah, mungkin lebih jelas apa nih, Jay? Lebih jelas. Coba Jay jelasin sedikit Jay biar penonton jelasin tahu. sendiri. Jadi ini semacam apa ya? Sejenis genderuwo gitu ya. Mungkin bisa dikategorikan sebagai sebangsanya lah ya. Sebangsanya ya. Cuma dia ada bertanduk, ya. Dia bertanduk. Mata itu kosong kok. Bolong. Ini makanya ini gua hitemin bukan dia pakai kacamata hitam ya. Bolong. Bolong ya.
gue lihat kayak ada sisa-sisa daging yang di apa gitu, Daging sama hancur gitu aja kayak. hancur, gimana Oke. keluarin darah. Nah ini taring, ya Gila taring, taringnya. ini taring. Dia si apa namanya, taring atas main panjang gitu kan ke bawah, yang taring bawahnya juga ke atas gitu. Ya, ini taring di kurang lebih seperti itu. Yang gue lihat sosoknya saat ini dia berdiri itu dekat area rumpun bambu gitu. Tadi emang mau gue terusin juga. Jangan aja Mau mah udah ada saudara minimal Jangan, udah jangan. tahu lah ya maksudnya. Yang kurang lebih sih seperti ini ya, yang bisa digambarkan tuh gimba badan berbulu Oh, semua. jadi kayak lebih rambutnya nggak terurus. Udah rambut udah terus Udah. gimba gitu kan, muka udah kayak udah terkelupas gitu kan, gosong mukanya udah terkelupas, ada kayak sepian kayak daging gitu kan, tengkorak udah kelihatan. Dia udah gue gitu saling gitu kan, Itulah kelebihan aja ya. Aja bisa lihat sampai seperti itu. capek loh gue asli. Kenapa lu ada asli beneran? Berarti yang lu rasain ada tekanan dari si makhluk itu Iya, pas iya, saat iya. menggambarkan Betul. Jadi seakan-akan nggak terima gitu kan. bener kata lu berarti ya. Kalau usul gue ya setelah acara ini lebih baik kita sterilkan terus kita kubur aja dari penyebaran. Ini barang berarti Karena bawa dampaknya jelek. Gak usah lo bawa lagi nih. Bahaya. ya soalnya kan memang permintaan dari teman gue cewek, Iya. tolong minta dibahas pengennya. Dia tuh pengen tahu karena yang nyembuhin cuma sebatas ambil dan emang pun sembuh. Tapi kalau buat sosok ini dia nggak cerita, nah makanya gue bisa ceritain juga. Ternyata di sini tuh ada penunggunya cuman bukan berupa barang aja gitu. Maksud gua, kalau baiknya ini lu simpan dulu baik dua lu simpan. Segera kita tutup acara ini, kita kubur. Karena ini bawa dampak juga. Oh, iya, dampaknya jelek ya. Disimpan dulu ya, kita pakai bawa dampak. Bismillahirrahmanirrahim. Sial aja Ini ini. maksud gua terus itu keras yang maksud gua lebih baik kita buru-buru kita beresin, kita kubur langsung setelah kita steril. Oke. Jadi pas saat dia mengambil program dari posisi dia udah steady gitu, udah siap-siap. Udah siap lah maksudnya ya. Ya bang posisi dia gini gitu, pas gue lihat udah mau Kayak posisi mengira. pas gue nyerang. Oh, berarti dia pun tahu lagi sama aja gambar ya. Betul, ini baru mau bilang pasti ada kontak batin saat gua ngomong kayak gini pasti. Ya udah, maksud gua kita tutup, sekarang kita bersihin, kita kubur kita. Oke. Oh ya terima kasih. Mungkin gua nggak akan bisa sebutin ya yang kena santet ini siapa. Oh ya salah satu Lah ya. ini karena dia juga minta di privacy namanya, tapi yang penting jelas dia korban santet dan bukti barang santetnya pun gua udah buktiin di sini, kita udah bahas. Nah mungkin penunggunya dia juga bisa tahu Bro. Jadi bukan sekedar orang nyantet itu cuma barang, pasti ada si pengirim apa kata lu tadi bilang pembawanya, si pembawa jarum ini ya. Makanya nanti gua bakal kasihin sama dia karena dapat kurir. Iya, Baru udah kayak kurir ya. Kok kenapa jadi pembahasan kita agak sedikit kayak takut-takut gitu apa karena makanya kan, ya kita lebih mawas sendiri ya. Hati-hati maksudnya kita lebih baik ini kan. Dan kan podcast itu lebih berkembang, maksudnya lebih kita tewas sendiri. Wah, Seru. seru. Ya pokoknya beres acara dari sini kita kubur ya. Kita sterilin dulu. Kita sharing dulu kubur soalnya badan gue udah ngerasa nggak enak nih gue. Nah, kita udah dulu lah, maksudnya kita udah sampai sini, kita closing dulu, nanti kita beresin lah. Segera. Oke, pokoknya terima kasih buat Mas Ajay juga sudah Sama-sama Om. menggambarkan sedetail mungkin ya Ya. tentang sosok penunggu barang santet ini. Jadi kita tahu gitu, kita nggak asal ya gimana lah pokoknya intinya. Dan mungkin secara orang awam juga pengennya mau konsep ini kayak gini tuh seperti apa gitu. Nah, Ya, kurang lebihnya ya gambarnya sosoknya seperti ini. Tapi kalau kalian pemirsa atau pecinta podcast misteri kalau pengen lihat langsung ya langsung aja deh, jangan minta-minta kita untuk ngeliatin. Jadi boleh ikut Boleh lah. boleh partisipasi lah boleh. Partisipasi. Ini sangat ditunggu gitu. Kita mengundang semua pecinta podcast misteri untuk duduk di sini. Duduk bareng kita ngobrol santai. Nah, ngobrol santai. Dengan gaya kita. Dengan gaya kita. Dan nyerang dia nih. Nah, contohnya saat inilah. Oke ya.
Pokoknya acara kami tutup. Terima kasih juga untuk pecinta podcast misteri. Jangan lupa di share, like, komen, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar kalian tahu notif atau video-video terbaru dari podcast Betul, kami. betul. Ya, terima kasih Mas Ajay dan Ya, Mas Deko. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Tetap di podcast misteri. Salam satu batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.